Indonesia negara hukum. Assalamualaikum, halo netizen. Jadi kali ini saya mau bahas tentang sebuah fenomena. Dari banyaknya fenomena di dunia ini, salah satunya fenomena media sosial yang bernama Blue Whale Challenge. Ya mungkin dari kalian yang nonton juga ada yang gak asing mungkinnya sama nama Blue Whale Challenge ini. Tapi buat yang gak tahu apa itu Blue Whale Challenge, jadi Blue Whale Challenge adalah sebuah permainan yang dimana permainan ini dipimpin oleh satu kurator atau admin bisa dibilang. Nah, jadi si admin ini tuh memberi sebuah tantangan-tantangan tertentu yang dimana tantangan-tantangan ini tuh bukan tantangan biasa ya. Nah, sebenarnya tujuan dari permainan ini juga adalah untuk meningkatkan intensitas bunuh diri. Dan puncak dari permainan ini adalah membunuh diri sendiri. Yap, bunuh diri. Nah, jadi konon katanya nama Blue Whale Challenge itu sendiri terinspirasi dari sebuah peristiwa paus terdampar. Kuat dugaan juga kenapa dari paus terdampar, karena biasanya paus yang mendamparkan dirinya ke daratan itu karena depresi. Akhirnya karena depresi, ia bunuh diri dengan cara mendamparkan dirinya ke daratan. Fenomena Blue Whale Challenge ini sendiri mulai ramai menjadi perbincangan di tahun 2016 silam. Jadi seorang jurnalis Rusia yang bernama Galina Mursalieva menulis tentang grup death yang diterbitkan di surat kabar Novaya Gazeta pada bulan April tahun 2016. Si jurnalis ini melaporkan kasus bunuh diri anak-anak tepatnya di Rusia. Total dengan jumlah yaitu kasus bunuh dirinya 130 kasus bunuh diri pada rentan tahun 2015 sampai 2016. Jadi pertama kali muncul challenge ini adalah di sebuah grup yang bernama F-57. Grup ini ada di sebuah jejaring sosial yang cukup populer di Rusia yang bernama VK, di mana si admin atau kurator menawarkan sebuah permainan kepada peserta yang masuk ke grup itu. Dan untuk memulai permainan itu, si peserta harus menuliskan pesan dengan tagar paus biru dalam bahasa Rusia. Nah, setelah si peserta menuliskan tagar paus biru, nanti itu si admin atau kurator akan menghubungi si peserta, lalu si peserta akan diberi sebuah tugas. Namun entah bagaimana, intinya si tugas-tugas yang diberikan oleh admin ini tuh identik dengan rasa sakit. Nah, misalnya nih ya, tugasnya itu kayak harus membunuh hewan peliharaan kamu atau menabrak pejalan kaki secara acak, pokoknya yang ngeri-ngeri deh. Nah, si prosesnya itu harus direkam dan terkadang disiarkan secara langsung sehingga peserta yang lainnya pun ya bisa nonton gitu secara live. Dan si game ini atau challenge ini memiliki 50 level yang dimana level terakhirnya yaitu adalah bunuh diri. Jadi ketika para peserta ini masuk ke dalam permainan ini tuh mereka tuh nggak serta-merta langsung disuruh bunuh diri gitu. Tapi si tugas-tugas ini tuh dibuat sedemikian rupa oleh para admin atau kurator ini, di mana mendorong para peserta itu dalam keadaan tidak berdaya dan menciptakan suasana yang menindas gitu. Jadi ketika para peserta ini memang sebelumnya sudah mempunyai permasalahan, entah mungkin masalah keluarga, depresi, kesehatan mental. Ketika mereka masuk ke dalam permainan ini, risiko mereka untuk bunuh diri itu jadi makin tinggi gitu karena permainan ini tuh. Saat peserta sudah memulai permainan dan ternyata pada akhirnya peserta ini itu mau keluar, mereka itu akan diancam oleh si kurator ini, kayak seolah-olah si kurator ini tuh bilang kayak, aku tuh udah tahu gitu semua informasi tentang kamu, aku tuh bakal ngejar kamu gitu, kayak mungkin bisa dibilang neror gitu. Ya namanya juga anak-anak atau remaja labil, kayak percaya-percaya aja omongan si kurator ini. Akhirnya para peserta pun menjadi ketakutan dan mengurungkan niat kayak buat keluar tuh jadi takut gitu. Permainan ini terdiri dari 50 tugas dalam 50 hari. Jadi setiap hari itu pasti ada tugas gitu, per hari pasti ada satu. Dan hari terakhir adalah hari dari akhir permainan. Jadi, jika peserta itu mati, maka mereka itu menang. Itu tujuan dari game ini tuh. Kalau mereka mati, ya mereka menang. Mungkin akan saya rangkum sedikit beberapa tugas yang diberikan kurator dalam Blue Whale Challenge ini. Satu nih, jadi disuruh ukir nama grup F57 itu di tangan pakai pisau. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bangun jam 4:20 pagi, terus disuruh nonton video psychedelic dan video-video menakutkan yang udah diberikan si kurator kepada para peserta. Terus yang ketiga nih, potong lengan dengan pisau cukur di sepanjang pembuluh darah. Jadi bukan potong sih, jadi menyayat gitu, kayak orang-orang yang suka menyakiti diri sendiri gitu di pembuluh darah. Bangun jam 4:20, terus pergi ke rooftop, terus disuruh juga
mengukir ikan paus di tangan dengan pisau, terus dikirim fotonya ke kurator. Tonton video psychedelic lagi setiap hari. Tusuk tanganmu dengan jarum berkali-kali. Melakukan sesuatu yang menyakitkan pada diri sendiri. Ada lagi, pergi ke atap tertinggi yang dapat Anda temukan, berdiri di tepinya untuk berkali-kali gitu. Kayak si tugas-tugasnya juga kayak udah simulasi gitu. Buat bunuh diri tuh kayak udah simulasi, kayak biar terbiasa gitu si para peserta tuh. Ada lagi, pergi ke atap, terus duduk di tepinya sambil kaki itu menjuntai kayak gini. Disuruh lagi bangun jam 4:20, disuruh pergi ke rel. Nah ini nggak tahu nih, apa coba pergi ke rel. Jangan berbicara dengan siapapun sepanjang hari. Dan hari ke-30 sampai ke-49, disuruh bangun jam 4:20. Disuruh nonton video horor, mendengarkan musik yang mereka kirim. Jadi si kurator tuh udah bikin sebuah musik, entah musik apa, udah dikirim tuh jadi ke para peserta dan harus didengerin setiap hari dari hari ke-30 sampai ke hari 49. Terus membuat satu luka di tubuh per hari. Dan tugas terakhirnya itu di hari ke-50 harus lompat dari gedung tinggi. Oke, jadi memang sih kalau kita lihat, ini asumsi saya pribadi ya, si tugas-tugasnya juga emang cara gak langsung tuh bikin agar supaya tidak takut gitu untuk melakukan bunuh diri. Karena kan si terakhirnya itu loncat tuh dari gedung. Apalagi si tugas-tugas sebelumnya juga ya berkaitan dengan gedung-gedung tinggi gitu, kayak disuruh jalan di tepinya atau disuruh duduk. Nah akhirnya salah satu kurator dari si Blue Whale Challenge ini ditangkap oleh polisi Rusia, namanya Philip Budeikin. Si Philip ini adalah mantan mahasiswa psikologi yang dikeluarkan dari universitasnya. Si Philip juga mengklaim bahwa dia yang menciptakan permainan ini. Nah, tujuan si Philip menciptakan permainan ini adalah untuk membersihkan. Jadi kasarnya tuh si Philip tuh bilang kayak membersihkan, menyingkirkan sampah masyarakat gitu, dengan mendorong mereka untuk bunuh diri melalui permainan ini. Si Philip juga nih mengklaim sebenarnya itu dirinya itu memberi mereka sebuah kayak kehangatan gitu, pengertian, kontak. Dan anak-anak yang bunuh diri ini itu pada dasarnya mereka itu meninggal dengan bahagia, kata si Philip. Si Philip juga nih mengatakan dalam sebuah wawancara, dia bilang kayak gini nih, ada orang, ada juga limbah biologis. Mereka yang tidak mewakili nilai apapun di masyarakat, atau bisa dibilang tidak berharga di masyarakat, yang menyebabkan atau hanya akan membahayakan masyarakat. Saya sedang membersihkan masyarakat dari orang-orang seperti itu, kata Philip dalam wawancara dengan Saint Petersburg News. Dalam wawancara tersebut pula, si Philip mengaku telah ikut terlibat langsung gitu dalam menghasut 17 kematian permainan ini, meskipun ia mengabaikan klaim tentang Blue Whale Challenge yang telah merenggut 130 nyawa di bagian Rusia dan sebagian wilayah Eropa. Itulah yang terjadi dalam Blue Whale Challenge yang geger pada tahun kemarin. Seperti biasa mungkin penutupannya, Indonesia negara alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.